Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10, kita akan segera mulai saja kajian kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ah sin ila yaumiddin. Baiklah ibu-ibu, sebelum mulai acara akan saya bacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua tilawah diikuti jamaah, yang ketiga pembacaan sari tilawah, yang keempat acara pokok kita yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Ahmad Sujai LC-MSI dengan tema 40 karakteristik golongan orang yang dicintai Allah. Dan dilanjutkan dengan tanya jawab, ditutup dengan doa oleh Ustadz. Dan sebagai pembuka, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita lanjut ke acara kedua yaitu tilawah yang diikuti jamaah yang akan dibacakan oleh Ibu Titis surat Al-Baqarah ayat 138 sampai 141. Kepada Ibu Titis kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari ibu-ibu kita baca surat Al-Baqarah ayat 138. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sibqatullah wa man ahsanu minallahi sibqah wa nahnu lahu 'abidun. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu hudan aw nasara. Qul a'antum a'lamu amillah wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah, siapa lebih baik sifat-Nya daripada Allah, dan kepadanya lah kami menyembah. Katakanlah Muhammad, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepadanya lah kami dengan tulus mengabdikan diri. Ataukah kamu orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak-anaknya adalah penganut Yahudi dan Nasrani? Katakanlah, kamu yang lebih tahu atau Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah? Yang apa adanya, Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Itulah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Terima kasih kepada Ibu Titis dan Ibu Cunik.
Ibu-ibu anggota Majelis Taklim Al-Husna yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan rahmat-Nya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk sama-sama mengkaji ilmu agama, sehingga apa yang kita lakukan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, panutan umat yang paling mulia akhlaknya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu hadirin sekalian, sebelum kita memulai taklim, marilah sama-sama membaca Syahidul Istighfar dan doa menuntut ilmu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Allahumma faqihna fid-din wa alimna ta'wil. Selanjutnya, marilah kita membaca Ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Semoga kepada kita Allah tetapkan iman Islam kita, Allah mudahkan rezeki kita, Allah sehatkan badan kita, agar kita dapat menjalani perintahnya dengan baik, dan Allah mudahkan serta dibukakan pintu hati kita. Allah terangkan pikiran kita agar kita mudah menerima pelajaran, serta Allah jadikan anak-anak kita jadi hamba yang soleh dan soleha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ibunda sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, gimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat, barokah, panjang umur insyaallah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan hari ini kita dalam kondisi sehat wal afiat. Nikmat yang paling utama itu adalah nikmat sehat. Betul Bu? Kata para ulama, ada 4 keadaan yang tidak ada mengetahuinya kecuali 4 keadaan Bu. Ya, jadi ada 4 keadaan yang tidak ada yang mengetahui kecuali 4 keadaan. Mohon ditulis Ibunda. Pertama, Ibunda adalah tidak ada yang mengetahui nikmat sehat kecuali orang yang sakit. Tidak ada yang mengetahui nikmat sehat kecuali orang yang sakit. Yang kedua, tidak ada yang mengetahui
nikmat hidup kecuali orang yang telah meninggal dunia. Kemudian berikutnya adalah yang ketiga. Tidak ada yang mengetahui nikmat muda kecuali orang yang sudah senior, Bu. Ustaz nggak berani sebut namanya, Bu, ya. Nggak sebut apa namanya, muda lawan katanya apa, Bu? Nah, Ustaz nggak sebut tua ya, senior aja deh, ya, Bu, ya. Tidak ada yang mengetahui nikmat apa, Bu? Nikmat muda kecuali yang senior, Bun. Iya, baik. Kemudian berikutnya, tidak ada yang mengetahui nikmat waktu kecuali orang yang sibuk, ya. Baik. Tidak ada yang mengetahui apa, Bunda? Ya, nikmatnya daripada apa, Bun? Daripada waktu kecuali orang yang dalam kondisi sibuk. Makanya kalau ibu-ibu sibuk kan biasa bilang begini, 24 jam itu kurang. Betul, Bu? Dan terasa waktu itu begitu apa? Cepat. Ya. Baik, selawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita semua mendapatkan syafaatul uzma. Ibunda dirahmati oleh Allah Ta'ala, tema kajian kita pada hari ini membahas mengenai 40 karakteristik golongan yang dicintai oleh Allah. Jadi sekali pertemuan kita bahas satu golongan, Bun. Berarti ada 40 golongan, Bun, berarti 40 kali pertemuan nanti, Bu. Mudah-mudahan kita masih panjang umur, Bu. Amin. Ya, usah doakan ibunda semua Allah husna, sehat, panjang umur, barokah insyaallah, ya. Golongan pertama yang kita akan bahas ibunda, golongan yang dicintai oleh Allah, golongan orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Ya, golongan yang mana, Bu, pertama, Bu? Golongan orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Ustaz ulangi sekali lagi, tema bahasan kita 40 karakteristik golongan yang dicintai oleh Allah. Kita akan bahas golongan yang pertama, ibunda, orang-orang yang bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ada satu doa ibunda, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Ta'ala. Tentu kita pasti kepingin dicintai oleh Allah, ya, betul, Bu? Betul, Bu? Kita sebagai anak aja kepingin terus disayang, dicintai oleh orang tua. Ya, berarti cinta itu satu fitrah manusia. Ya, jadi kalau manusia punya fitrah yang sama, ingin dicintai, ingin dimuliakan, ingin dihormati, itu fitrah, Bu. Anak-anak kita itu, bunda, kalau mereka disayang mereka bisa merasa loh, Bu. Mereka disayang atau tidak itu mereka bisa rasakan, ya. Ketika orang tua misalnya Muhammad ibunda, ya, mengusap, ya, kepala mereka, memeluk mereka, itu sudah bisa mereka rasakan cinta, Bu. Berarti cinta itu fitrah, ya, yang Allah Ta'ala berikan dalam setiap manusia. Nah, Allah Ta'ala pun juga mencintai hamba-hambanya, Bu. Maka ada satu doa yang Rasul pernah meminta cinta kepada Allah Ta'ala, ya. Allahumma inni as'alu hubbaka. Ini doanya Nabi, Bun. Allahumma inni as'alu hubbaka. Allahumma inni as'alu hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba man yuhibbuka wa hubba man yuhibbuka. Sudah, ibunda? Ibu-ibu nulisnya pakai tulisan Arab, ya. Allahumma inni as'alu hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba man yuhibbuka. Sudah?
Sudah bun. Wa hubbal amali, wa hubbal amali, wa hubbal amali. Sudah? Wa hubbal amali alladhi yuqarribuni, alladhi yuqarribuni ila hubbika, ila hubbika. Baik, kita baca dulu sama-sama ibunda ya. Baik, mohon diikutin bunda. Allahumma inni as'alu hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubbal amali alladhi yuqarribuni ila hubbika. Kita ulangi sekali lagi. Allahumma inni as'alu hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubbal amali alladhi yuqarribuni ila hubbika. Artinya bun, ya Allah, aku mohon cintamu. Aku mohon cintamu. Allahumma inni as'alu hubbaka, ya Allah, aku mohon cintamu. Makasih bun ya. Masya Allah, ini luar biasa nih. Tadi apa doanya bu? Allahumma inni as'alu hubbaka, as'alu hubbaka. Hubbaka. Hub itu artinya cinta ya bu ya. Hubbaka. Wa hubba man yuhibbuka. Wa hubba man yuhibbuka. Yuhibbuka. Wa hubbal amali. Wa hubbal amali alladhi yuqarribuni ila hubbika, ila hubbika. Paham bun? Tadi apa artinya? Ya Allah, aku mohon cintamu, cinta orang-orang yang mencintaimu, cinta orang-orang yang mencintaimu, cinta orang-orang yang mencintaimu, dan mencintai amal, dan mencintai amal yang mendekatkan aku kepada cintamu, dan mencintai amal yang mendekati aku kepada cintamu. Baik, berarti ibunda, fitrahnya manusia itu adalah mencintai dan juga dicintai. Terlebih itu adalah cinta Allah. Maka di antara orang yang dicintai adalah orang-orang yang bertaubat bu. Pun orang yang bertaubat itu biasanya Muhammad ibunda dari tadinya berbuat kesalahan, ia sadari kesalahannya kemudian kembali kepada Allah. Betul bu? Ketika dia berbuat salah lalu mengatakan Rabbighfirli, ya Allah Ta'ala ampunilah dosa-dosaku. Allah Ta'ala begitu bangga, senang ibunda kalau kita ucapkan Rabbighfirli. Apa kata Allah? Dia sadar dia punya Tuhan yang selalu mengampuni dosa dan kesalahannya. Karena manusia tidak ada yang lepas daripada kesalahan. Bu, orang itu bisa lebih baik sebelum salah atau sesudah melakukan kesalahan ibunda? Setelah dia salah. Bisa jadi lebih baik. Ya bu ya? Betul gak bu? Apa kata orang? Kesalahan itu guru terbesar dan terbaik dalam hidup. Makanya ada pepatah yang lain mengatakan jangan jatuh di lubang yang sama 2 kali. Jangan. Ya bu ya, artinya kalau kita punya kesalahan, kita sadari kesalahan itu, maka itu insya Allah Allah Ta'ala mencintai hamba-hambanya. Maka golongan yang paling dicintai adalah golongan yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Orang yang baik itu Bunda adalah orang yang bukan tidak pernah salah. Tapi orang yang baik ketika dia berbuat salah, dia sadari kesalahannya dan ia mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang paling baik, Bu. Bukan orang yang enggak pernah salah, Bu. Ya. Dan mungkin ini ada hikmahnya Ibunda, kenapa Allah taala ya titipkan pada setiap manusia itu ada kesalahan, Bu. Makanya manusia itu namanya insanun. Apa insanun itu, Bu? Apa artinya insanun dalam bahasa Arab? Coba Ustadz mau sebutin dulu bahasa Arab Ibunda ya. Manusia itu bahasa Arabnya insanun. Apa? Hurufnya hamzah, nun, sin, nun. Insanun. Ibunda tahu artinya insan? Ibunda tahu artinya insan? Insan itu dari kata nasya yansa fahuwan nasi. Artinya orang yang lupa. Ya Bu ya, manusia itu memang sifatnya lupa. Ibu-ibu lagi cari kacamatanya, Bu. Tadi di kamar sebelah sini kagak ketemu, cari di kamar sebelah sana kagak ketemu, cari kemana-mana ketemu. Bahkan sampai bapak pun kena marah, Ibu. Mana ditaruh itu kacamata, Bu? Di kepalanya, Bu. Insanun namanya, Bu. Ya, apa itu? Insan. Ibunda lagi sholat. Di tengah sholatnya ini 2 rakaat, apa 3 rakaat? Betul nggak, Bu? Betul nggak, Bu? Ini 2 apa 3? Terjadi lupa, itulah namanya insanun. Lupa. Makanya orang kalau ragu antara 2 dan 3, yaitu adalah ambil rakaat yang terkecil, sujud nanti sebelum salam 2 kali, namanya sujudus sahwi karena terjadi lupa. Ya. Jadi memang manusia itu lupa itu ada hikmahnya, Bun. Supaya apa, Bunda? Sadar manusia itu adalah tidak sempurna. Maka Allah Ta'ala buat dia lupa, Bun. Kedua, Ibunda, ada hikmahnya lupa, Bun. Apa hikmahnya lupa, Bun? Orang kalau sudah pernah berbuat kejahatan, lalu tidak dikasih, lupa sama Allah, itu nanti akan terjadi depresi terus, Bu. Makanya Bunda mohon maaf, sesuatu yang pernah terjadi mungkin di masa lalu, ada yang tidak baik, itu kadang Allah Ta'ala hilangkan dari pikiran kita, Bu. Dibuat kita lupa, Bu. Coba kalau ingat terus, Bu. Ingat terus tuh, Bu. Bisa stres, Bu. Itulah hikmahnya lupa. Betul nggak, Bu? Bahkan semakin orang bertambah usia, tingkat ingatnya menjadi berkurang. Ya, Bu ya, kembali kepada seperti anak-anak. Itulah yang namanya insanun. Maka di akhir surah Al-Baqarah ada doanya, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan Engkau hukum kami karena kami lupa, ya Allah, atau kami bersalah, ya jangan Engkau hukum, ya Allah. Ya, Bu ya, berarti Bunda sifatnya manusia pertama adalah lupa. Namanya insan. Sifat yang kedua manusia al-khata'. Khata' itu apa, Bunda? Salah. Tidak ada manusia yang benar semua, Bu. Pasti ada sisi kesalahannya. Karena manusia itu tidak dilahirkan seperti malaikat, Bu. Bun, kalau malaikat, Bun gimana, Bu? Bun, kalau malaikat sempurna. Enggak ada hawa nafsunya dia. Baik semua, Bu. Jadi kalau malaikat suruh sujud, ya sujud aja dia, Bun. Ya. Disuruh ruku, ya ruku saja. Disuruh tasbih, tasbih saja, Bu. Berarti malaikat itu potensinya cuma baik saja. Tapi kalau manusia ada potensi berbuat kebaikan, ada potensi berbuat apa? Kejahatan, kan? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan pada manusia sifat takwa berbuat kebaikan, tapi juga fujur berbuat kejahatan. Karena memang itu bisikan di dalam hati manusia itu ada bisikan kebaikan, ada bisikan apa? Keburukan. Tinggal bagaimana manusia mau memilih. Nah, sehingga Allah Ta'ala jadikan orang itu salah, berbuat dosa supaya dia kembali kepada Maha yang
memberikan ampunan. Baik, tolong dibuka Al-Quran dulu sebagai dalilnya ibunda. Dalil orang-orang yang bertaubat kepada Allah Ta'ala. Tolong kita buka Al-Quran ibunda surat An-Nisa pada ayat yang ke-17. Ustaz ulangi sekali lagi, dibuka Al-Quran surah An-Nisa, surat An-Nisa ayat 17. Baik, silahkan ibunda boleh dibaca terjemahannya. Bu MC boleh bun. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera. Maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Mohon diperhatikan ayatnya ibunda. Sungguh taubat di sisi Allah berlaku bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan disebabkan karena kebodohannya, karena lupa, karena salah, karena khilaf, ya. Kemudian mereka segera bertaubat kepada Allah Ta'ala. Begitu mereka menyadari salah, mereka segera apa? Bertaubat, minta ampun kepada Allah. Lisannya selalu ucapkan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini doa ibunda bagusnya dibaca habis salat duha. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Habis salat kita baca istighfar astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allah Ta'ala begitu senang ibunda. Walaupun kita baru habis melakukan kebaikan, perintah Allah Ta'ala lah perbanyaklah istighfar kepada Allah. Kenapa ibunda? Supaya menyempurnakan, mungkin di amal itu ada kekurangannya, maka istighfar itulah yang bisa menyempurnakan daripada kekurangan itu. Ya, baginda Rasulullah SAW tidak kurang dalam satu hari beliau baca istighfar itu sampai 100 kali bu. Padahal beliau sudah mendapatkan jaminan ampunan dari Allah, jaminan surga, tapi lisan beliau tidak pernah lupa untuk beristighfar kepada Allah Ta'ala. Apalagi kita bu. Ya bu ya, kalau Nabi saja yang dijamin surga, dijamin ampunan oleh Allah, tidak kurang dalam satu hari beliau baca istighfar 100 kali. Apalagi dengan kita mestinya ibunda, yang kita tidak ada jaminan masuk surga, tidak ada jaminan ampunan Allah, maka kita yang mestinya lebih banyak membaca kalimat istighfar. Nanti usahakan sebutkan fadilahnya istighfar apa saja bun. Ya. Jadi ini dalilnya ibunda. Jadi kalau ada orang yang bersalah, maka segeralah minta bertaubat kepada Allah. Dan kesalahan itu ada dua biasa ibunda. Ada kesalahan yang sifatnya hablum minallah, ada kesalahan hablum minannas. Bun, yang lebih berat yang mana bu? Bun, yang berat itu yang mana? Yang hablum minallah atau hablum minannas? Hablum minannas. Ibunda, kita punya salah sama Allah nih. Walaupun sebanyak buih yang ada di lautan, walaupun sebanyak pasir yang ada di tengah gurun, walaupun memenuhi bumi ini dengan dosa kita kepada Allah, tapi kalau dia istighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah, Allah akan ampuni dosa itu. Tapi kalau hablum minannas, berat. Sebelum kita minta ridha dari orang tersebut, sebelum kita minta dimaafkan dari orang itu, atau sebelum kita mengembalikan hak orang itu, maka itu akan menjadi pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah pada hari kiamat. Makanya ibunda kalau udah hablum minannas mah kita hati-hati. Betul bu? Betul bu? Kita punya salah sama orang 1-2 orang aja bunda berat. Ya, apalagi sama 250 juta orang bu. Bu, kepingin jadi presiden bu? Kepingin bu? Bun kepingin? Kepingin? Oh, siapa tahu ibu-ibu mau calon nih jadi presiden. Ya. Bu, kalau orang tahu tanggung jawabnya jadi presiden, gak bakalan kita mungkin kepingin jadi presiden bu. Ya bu ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah, menjadi pemimpin saat itu bunda, apa kata beliau? Kalau ada kuda tersungkur di San'a Yaman,
yang paling pertama kali ditanya oleh Allah Ta'ala nanti adalah Umar bin Khattab. Padahal pusat pemerintahan ada di Madinah. Tapi apa kata Umar? Kalau ada kuda tersungkur, terpleset, yang paling pertama kali ditanya adalah Umar bin Khattab. Karena dia jadi pemimpin. Maka jadi pemimpin itu berat, Bu. Di kita biasanya kalau dapat kepemimpinan, alhamdulillah. Ya Bu ya? Syukur alhamdulillah. Kalau dulu para sahabat dikasih jabatan, dikasih kepemimpinan, ucapannya bukan alhamdulillah dulu, Bun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bu, kalau kalimat itu nandain apa, Bu? Bu, nandain meninggal. Itu seakan-akan musibah yang berat, musibah yang besar. Maka para sahabat mengatakan kalau dikasih jabatan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena tanggung jawabnya, Bun. Tadi kata Umar, kalau ada kuda terjatuh tersungkur di San'a Yaman, maka Umar yang akan pertama kali ditanya oleh Allah. Karena kenapa? Dia yang jadi pemimpin pada saat itu. Bu, ada enggak pemimpin ngomong gitu sekarang, Bu? Ada enggak? Kalau ada satu rakyat saya enggak bisa makan, saya yang akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Ada enggak pemimpin ngomong gitu? Ada. Ya Bu ya, maka berat jadi pemimpin. Kita memimpin keluarga aja berat, Bu. Apalagi memimpin berapa? 250 juta orang, berat. Nah makanya Bunda yang paling berat itu jadi pemimpin. Ya. Tolong dibuka surah berikutnya Ibunda. Surah berikutnya adalah Ibunda surat At-Taubah. Surat At-Taubah pada ayat 118. Surat At-Taubah ayat 118. Sudah Bunda? Baik, tolong dibaca terjemahannya, Bun. Bun, silakan bisa dibaca terjemahannya. Dan terhadap 3 orang yang ditinggalkan, hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah pula terasa sempit bagi mereka. Serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksaan Allah, melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima tobat mereka, agar mereka tetap dalam tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Baik, ini Ibunda ada kisah di zaman Nabi, 3 orang sahabat tidak ikut dalam peperangan Tabuk namanya, Bun. Tabuk itu 850 kilo dari kota Madinah, Bun. Ya, perbatasan dengan Yordania, namanya Tabuk. Namanya apa? Berapa jaraknya, Bun? 850 km, Bun. Dari sini sampai Surabaya, Bun. Ya, Surabaya itu ada 850, Bun. Ada lebih ya, Bu ya? 900. Ya, mungkin enggak nyampe 800. Nah, kita hitung ya Surabaya aja deh dulu ya. Baik. Ya, kurang lebih kali ya. Kurang lebih ambillah Surabaya. Bun, tapi jangan dibayangkan di zaman Nabi orang pakai mobil, orang pakai bus, orang pakai kendaraan. Orang pakai apa, Bu? Unta dan kuda, menempuh perjalanan 850 kilo. Di musim panas, ekstrim lagi panasnya Ibunda. Disebut dengan Jaisul Usrah namanya dalam sejarah itu, Bunda ya. Pasukan paling menghadapi kesulitan itu adalah pasukan ketika perang Tabuk. Bun, ternyata ada 3 orang gak ikut berperang bersama Nabi. Dan tidak memberikan alasan. Apa alasan tidak berjuang bersama Nabi, tidak ikut berjihad bersama Nabi? Lalu 3 orang ini, Bunda mohon maaf, didiamkan oleh Nabi hampir 1 bulan. Tidak dia tegur sama Nabi, gak ditegur, gak disapa sama Nabi, Bu. Karena tidak ikut berjuang bersama Nabi. Ini namanya hukuman sosial.
Bu, boleh di masyarakat itu Bunda kalau orang melakukan satu kejahatan yang bisa merugikan banyak orang, boleh dikasih hukuman sosial. Apa hukuman sosial? Tidak ditegur, tidak disapa. Ya. Itu cukup menjadi pembelajaran kata para ulama. Kalau kejahatannya itu membahayakan banyak orang, enggak usah ditegur. Diemin, enggak usah disapa. Dan ini yang pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bun, apa yang terjadi? Rupanya 3 orang tadi tidak ditegur sama Nabi, tidak disapa sama Nabi. Setiap datang ke masjid, ya udah, dia salat, Nabi pun juga biasa-biasa aja, seperti enggak ngenalin dia, Bu. Gimana rasanya dicuekin sama Nabi, Bu? Sedih kan? Apa kata Al-Quran? Sampai-sampai bumi yang luas ini terasa jadi sempit. Bu, berarti bumi itu luas dan sempitnya tergantung apa, Bu? Tergantung apa, Bu? Hati. Kalau hati orang itu lapang, hati itu penuh dengan kebaikan, legowo hatinya, ridho hatinya, ini bumi ini luas terus nih. Rasanya, Bu. Ya, Bu ya, walaupun ada ujian, ada cobaan, tapi kalau hatinya lapang, hatinya ridho, hatinya legowo, ini bumi ini luas. Tapi kalau orang itu enggak ridho, hatinya enggak lapang, hatinya enggak menerima ketetapan Allah Ta'ala, bumi yang begitu luas ini terasa jadi sempit. Hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat. Bumi yang luas ini terasa apa? Sempit. Sebenarnya yang sempit itu bukan buminya, Bu. Hati yang sempit. Berarti Bunda, kunci hidup ini di hati kita. Kalau baik hati kita, insya Allah dikasih kelapangan. Tapi kalau hati kita tidak baik, kesalahan yang sedikit bisa jadi besar, Bu. Nah, apalagi itu antara suami dan istri. Betul, Bu? Bu? Bun? Betul nggak, Bun? Kesalahan sedikit bisa kelihatan besar. Tapi kalau orang lain kesalahan yang besar kita anggap kecil aja. Tapi kalau dengan pasangan kita kesalahan yang sedikit bisa jadi masalah besar, Bu. Lo pernah kejadian, Bun? Bun, ada kejadian, Bunda. Ada seorang suami ceraikan istrinya gara-gara kopinya kurang manis. Paham, Bu? Bun, kalau orang yang berlapang hati, kalau kopinya kurang manis, diapain, Bu? Tambahin aja gula. Ngapain ribet? Betul nggak, Bu? Betul nggak, Bu? Bu, kalau misalnya masakannya ternyata, ya, Bun, kalau misalnya masakannya kurang asin misalnya, Bun, tinggal ditambahin apa, Bu? Garam. Kalau keasinan, tambahin kecap. Tambahin air. Kan sebenarnya gampang aja itu, Ibu. Betul nggak, Bun? Betul nggak, Bu? Tapi itulah cara syaitan kata para ulama. Kesalahan yang kecil itu bisa kelihatan jadi besar. Ya Allah. Itulah namanya apa tadi? Hati yang tidak lapang. Ustaz perhatikan ini benar begini. Tidak ada wanita yang paling bagus memuliakan suami, berkhidmat kepada suami kecuali wanita Asia Tenggara, Bu. Betul, Bu? Ya, Indonesia dan sekitarnya, Bu. Coba di sini kita, Bu, suami itu udah kayak raja, Bu. Mau makan disiapin, mau ngopi disiapin, mau ngeteh disiapin, betul gak, Bu? Ya, diservis. Ya, tidur di lusin, ya, dikelonin, ya, alhamdulillah. Coba kalau orang bule sana, Bu, tahu bule, Bu, tahu bule, Bu? Bule itu siapa, Bu? Saudaranya Pak Le katanya. Bule itu di sana, Bun. Itu kalau nikah sesama mereka, Bu, nggak boleh itu suami minta dibuatin kopi. Gak bisa sembarang minta dimasakin. Kalau istrinya komplain, suami bisa
laporkan ke pihak berwajib dan didatengin sama polisi, dibawa ke kantor polisi, Bu. Coba kalau ibu-ibu di sini kayak gitu, penjara bisa rame tuh sama bapak-bapak. Nah kita kan tapi di sini kita melayani suami, berkhidmat kepada suami. Mungkin inilah jalan pintu menuju surga. Mungkin sholat kita nggak terlalu banyak, mungkin puasa kita nggak terlalu banyak, mungkin baca Quran nggak terlalu banyak, tapi dengan melayani suami dengan baik, mudah-mudahan jadi pintu surga seorang wanita. Itu kan yang ada di ibu-ibu kita di sini kan, ya betul nggak Bu? Jadi jangan gara-gara tadi gula kurang manisnya, janganlah. Itu sampai menceraikan istrinya, Bu. Ya. Kan gampang, kalau kurang gula diapain, Bu? Ya, tambahin aja gula. Kalau nasi udah jadi bubur, diapain buburnya, Bu? Tambahin ayam. Tambahin ayam, tambahin kedelai, tambahin apa lagi, Bu? Kerupuk. Enak deh. Jadi apa tuh, Bu? Jadi bubur ayam deh. Jadi kan sebenarnya hidup ini tidak usah ribet gitu ya, Bu. Kita dikasih kemudahan-kemudahan oleh Allah Ta'ala. Maka semua alam nasyrah laka sadrak. Jadi lapang nih hati. Ya, baik, itu tadi 3 orang itu Bunda ya. Itu kenapa mereka itu menjadi sempit itu bumi ini, karena hati mereka yang sempit, merasa bersalah. Jadi sempit itu hati, Bu. Baik, berikutnya Bunda tolong ditulis Ibunda cara kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Ibunda lakukan salat sunnah taubah. Lakukan apa? Salat sunnah taubah. Ini ternyata salah satu salat yang bagus untuk diamalkan Ibunda. Dalam satu hadis kata beliau Ibunda, barang siapa yang melakukan suatu perbuatan salah atau perbuatan dosa, lalu ia berwudu, kemudian setelah dia berwudu, dia salat 2 rakaat, setelah salat dia beristighfar kepada Allah, Allah Ta'ala ampuni dosa dan kesalahannya. Itu dalilnya Bunda. Itu dalil daripada salat sunnah wudu. Barang siapa yang berbuat kesalahan, dosa, lalu ia berwudu, kemudian ia salat 2 rakaat. Berarti salat sunnah taubat itu berapa rakaat, Bun? Rakaataini, 2 rakaat. Kemudian setelah salat dia beristighfar kepada Allah, Allah terima taubat daripada hamba tersebut. Salatnya dikenal oleh para ulama namanya salat taubat. Nah di sini nanti perbedaannya para ulama. Ustadz, apakah salat taubat itu dilakukan setiap hari atau pas melakukan dosa besar saja atau dosa-dosa yang lain juga yang kecil atau bagaimana? Itu ada 2 pandangan para ulama Bunda. Pertama, ada yang berpendapat salat taubat itu berlaku hanya kalau berbuat dosa besar saja. Misalnya dosa syirik, dosa khomer, dosa mencuri, dan dosa-dosa besar pada umumnya baru disyariatkan untuk salat taubat. Ini sebagian pendapat ulama. Tapi ada sebagian ulama yang lain mengatakan salat taubat itu berlaku baik dosa yang besar ataupun dosa yang kecil. Karena kita sebagai manusia tidak pernah lepas dari salah setiap harinya, maka kata para ulama, boleh kita mengamalkan salat taubat setiap harinya. Ini ada cerita Ibunda nih. Dulu waktu kami kuliah, ini sharing ya Bu ya. Jadi waktu kami kuliah di Saudi, waktu itu di Mekah, kami dari 35 negara Bu. Dan di kampus itu Bunda, satu asrama itu, satu kamar itu Bunda nggak boleh orang Indonesia sama orang Indonesia aja Bu. Jadi kita dicampur dari 3 benua Bu. Benua Asia, benua Afrika, dan benua Eropa. Bun, kalau orang Eropa itu warna kulitnya putih. Betul Bu? Betul Bu? Kalau orang Afrika warna kulitnya tahu dari mana Bu? Bu, Afrika kulitnya hitam. Teman Ustadz itu ada warna kulitnya kayak tembok hitam kayak gini Bu. Hitam. Satu kamar lagi sama Ustadz Bu. Ya, kalau hitamnya orang-orang timur kita Bunda, hitamnya hitam manis. Kalau ini mah hitam, memang hitam betul Bu.
Ustadz kebayang dulu sahabat Bilal yang lihat kata Nabi itu cuma giginya doang yang kelihatan. Yang putih itu cuma giginya. Kulitnya hitam luar biasa. Namanya siapa? Bilal. Nah, kemudian benua Asia. Orang Asia ini tidak dibilang putih juga tidak dibilang hitam. Namanya sawo matang. Nah, ya Bu ya, sawo matang. Bun Ustadz angkat telepon bentar dulu ya. Assalamualaikum. Ayah Ustadz Erwin Afwan lagi. Iya, Masya Allah. Ini Ustaz kajian anak telepon ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, baik. Assalamualaikum. Baik, tadi ada iklan Bunda sedikit ya. Bun, kita itu dikumpulin dari 3 benua. Dari 35 negara sampai 38 negara. Ada Asianya, ada Afrikanya, dan ada Eropanya. Di satu kamar tuh nggak boleh Bunda orang Indonesia atau Asia saja nggak boleh. Harus dicampur Bun, harus ada orang orang Afrikanya, harus ada orang Eropanya Bun. Bun di situ kita belajar ternyata memang perbedaan itu sunnatullah. Betul Bu? Betul Bu? Warna kulit beda, kebiasaan kita beda, tapi disatukan dengan kalimat yang sama, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bun, ada teman kami dari negara namanya Senegal. Ya, Senegal itu di Afrika Barat sana. Senegal namanya, Bun. Itu ibunda setiap malam sebelum tidur, kawan Ustadz ini selalu sholat sunnah. Setiap malam. Hampir sebulan Ustadz perhatikan tidak pernah tertinggal. Setiap malam sebelum tidur dia sholat sunnah. Ustadz tanya, Bu, ya namanya kita satu kamar Bun, ya. Tadi antum ini sholat apa yang dilakukan setiap mau tidur? Ya? Dia bilang saya kerjakan sholat sunnah taubah. Ya. Sholat sunnah apa? Taubah. Kenapa beliau lakukan sholat sunnah taubah? Dia mengatakan begini Bun, ketika kita membaringkan badan kita di malam hari, kita tidak tahu apakah esok hari itu masih kita ada umur atau tidak. Apakah esok hari itu kita masih hidup di dunia atau tidak. Saya berharap, kata teman ini, inilah ketika saya sholat taubat, itulah sholat terakhir saya sebelum berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi teman Ustadz ini Bunda setiap hari, setiap malam lakukan salat sunat taubah. Dalilnya hadis sahih tadi Bunda, barang siapa yang berbuat dosa lalu ia berwudu, kemudian ia salat 2 rakaat dan ia beristighfar kepada Allah, Allah Ta'ala ampuni dosa dan kesalahannya. Masya Allah. Itu Bunda ya, salatnya namanya salat sunnah taubah. Berapa rakaat? Rakaataini, 2 rakaat. Ibu tidak bisa lakukan setiap hari atau mungkin seminggu berapa kali, monggo boleh dilakukan. Ini amalan yang mulia daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang kedua Ibunda. Yang kedua adalah orang yang bertaubat itu harus didasari rasa menyesal. Itu syarat taubat Ibunda yang kedua Pak. Tadi yang pertama salat, taubah, yang kedua apa? Didasari merasa menyesal. Ya Allah, saya pernah berbuat salah. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Menyesal. Rasul katakan orang yang menyesal itu sudah dianggap taubat. Tapi kalau tidak ada rasa penyesalan dalam hatinya, khawatir taubatnya tidak diterima sama Allah. Bu, nyesal itu tanda apa, Bu? Bun, menyesal itu tanda apa, Bu? Merasa bersalah. Kalau orang nggak ada rasa penyesalannya berarti dia merasa benar. Dia merasa nggak salah. Makanya Ibunda Ustadz mau tanya, Bun. Bun, ada orang yang berbuat salah sama kita, lalu dia segera minta maaf.
Tapi ada satu orang berbuat salah sama kita tapi tidak merasa berbuat salah sama kita dan ego untuk minta maaf. Kira-kira ibunda yang lebih ibunda respect itu yang mana, Bun? Yang pertama apa yang kedua? Orang kalau salah lalu minta maaf kan kita pasti bagaimanapun pasti hati kita nerima. Tapi yang kita sulit terima itulah orang itu sudah salah kemudian tidak pernah merasa bersalah. Bahkan lebih keras dibandingkan orang yang dia perlakukan zalim. Bisa terjadi enggak, Bu? Bisa. Dia yang salah, dia lebih galak, Bu. Dia galakan dia, Bu. Kan gitu, Bu, ya. Tapi kalau dia salah, Bun, kemudian minta maaf, mohon dia minta maaf, ibunda pasti dalam hati kita, ibunda, kita ada di situ terbesit untuk memaafkan dia, Bun. Karena dia, apa, Bun? Sudah berkenan meminta maaf. Coba, Bu, dia udah bersalah, dia yang salah, dia yang keras sama kita. Ya akhirnya kita ngotot-ngototan. Yang kalau gini mah jangan lawan ibu-ibu. Jangan lawan ibu-ibu kalau gini nih, Bu. Paham, Bu? Bisa terjadi perang dunia ketiga kalau ibu-ibu tuh. Ya, coba kalau kita lihat di media sosial tuh, ibu-ibu tuh nggak ada yang berani sama ibu-ibu. Ya, betul nggak, Bu? Betul nggak, Bu? Polisi aja bisa takut sama ibu-ibu. Kalau ibu-ibu mau ditilang, ada bapak-bapak, itu petugas lebih baik memilih tilang laki-laki daripada ibu-ibu. Kenapa? Kenapa, Bun? Kenapa, Bun? Galak ibu-ibu. Kalau bapak-bapak ditilang, disalahin, manut aja. Coba kalau ibu-ibu. Jangan coba-coba, Bu. Ya, the power of mama. Kalau ada ibu-ibu itu udah deh, biar nggak panjang urusan mah jangan. Ya, betul nggak, Bu? Makanya ibu-ibu itu kan sebenarnya kalau ada orang salah, dia orang itu minta maaf, saya yakin ibu-ibu itu pasti akan terima. Betul, Bu? Tapi ada orang salah sama kita, dia keras, nggak mau minta maaf, pasti ibu lebih galak lagi dah jadinya. Ya, karena kenapa? Karena dia udah salah, dia merasa benar. Nah, berarti Bunda sifat menyesal itu adalah bagian daripada taubat. Karena menyesal itu menandakan orang itu merasa bersalah. Makanya perasaan bersalah itu kemudian terucap dalam bentuk istighfar. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Pernyataan menyesal itulah yang melahirkan ucapan istighfar. Makanya Sayyidul Istighfar itu bagus, Bun. Jangan dilewatkan, Bu, ya. Dalam satu hadis sahih apa kata Nabi, siapa baca Sayyidul Istighfar di waktu pagi dengan penuh keyakinan lalu wafat di sore hari, maka Allah Ta'ala golongkan ia min ahlil jannah. Siapa membaca istighfar di sore hari dengan penuh keyakinan akan kalimat itu, esok harinya meninggal dunia, digolongkan ia min ahlil jannah. Jadi ibu-ibu yang mau jadi ahli surga, kepingin? Kepingin gak, Bu? Kepingin gak, Bu? Ini masih ragu nih. Bun, kepingin? Kepingin? Banget, alhamdulillah. Baca, amalkan sunnah Nabi, namanya Sayyidul Istighfar. Ibunda baca sekali di waktu pagi, sekali di waktu sore. Ibunda mau baca lebih dari itu, lebih bagus lagi, ya. Sekali di waktu pagi, sekali di waktu sore. Karena kata Nabi, siapa baca di waktu pagi, kalau meninggal dunia di sore hari, maka digolongkan ahlul jannah. Siapa baca di sore hari, besok harinya meninggal dunia, digolongkan ahlul jannah. Apa kebiasaannya? Membaca Sayyidul Istighfar.
Baik, itu Bunda syarat yang kedua taubat ya Bu ya, yaitu apa? Menyesal. Yang ketiga, syarat taubat itu adalah meninggalkan perbuatan yang salah tadi. Kalau itu perbuatan salah, kita tinggalkan. Kalau itu perbuatan yang tidak baik, kita hindari. Itu cara kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat kata para ulama adalah berazam, berniat tidak akan mengulangi kembali. Berazam itu apa Bunda, berazam Bun? Ya, punya tekad yang kuat, tidak mengulangi lagi. Bun, berarti bisa enggak orang berbuat salah lagi? Bisa. Ya. Makanya ibunda manusia itu memang sifatnya khilaf, salah, ya Bu ya. Kalau dia lagi berbuat salah, ya dia bertaubat lagi. Berbuat salah, ia taubat lagi kepada Allah. Dia berbuat dosa, dia taubat lagi kepada Allah. Sampai kapan? Sampai kemudian ia berjumpa dengan Allah dalam keadaan selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting namanya sifat salah itu pasti ada pada manusia. Itu tadi 4 syarat taubat ibunda, sholat taubat, nyesal, kemudian apa? Tinggalkan perbuatan salah itu dan berazam tidak mengulangi lagi. Ini kalau hubungan hablum minallah. Tapi kalau hablum minannas ada tambahan syarat berikutnya ibunda. Kembalikan hak orang lain atau minta keridhaan dan keikhlasannya. Makanya kan biasanya Muhammad ibunda kalau kita di masyarakat ya Bu ya, mungkin di Masjid Al-Husna sering dilakukan gitu Bu. Bunda tahu sholat jenazah? Tahu sholat jenazah? Sholat waktu orang meninggal dunia itu Bu. Ya Bunda nanti kalau ada orang meninggal dunia di warga sekitar kita Bun, tolong ikutin sholatnya. Sholatnya jenazah namanya. Pahalanya seperti 1 qirat, 1 gunung Uhud. Kan biasanya ibu-ibu sebelum pelaksanaan sholat jenazah, kan ada perwakilan keluarga Bu ya. Betul Bu? Betul Bun? Apa kata perwakilan keluarga, Bapak Ibu, para hadirin salat jenazah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya, berkenan untuk mensalatkan jenazah. Ya, bila ada kesalahan dari almarhum atau almarhumah, tolong dibukakan pintu maaf. Ya, karena manusia tidak ada yang luput dari salah. Bila ada hal-hal yang kaitannya dengan materi, mohon kami dibukakan keikhlasannya. Tapi kalau tidak, tolong menghubungi ahli waris daripada almarhum. Itu kalimat bagus Bu sebenarnya. Apa maknanya ibunda? Mungkin ada si almarhum ini punya hubungan hablum minanas dengan orang lain. Mungkin ada hutang, ada piutang, betul Bu? Mungkin tidak diketahui oleh istrinya, tidak diketahui oleh suaminya, maka tolong berhubungan dengan ahli warisnya. Kalau dimaafkan, alhamdulillah. Kalau tidak dimaafkan, maka ahli waris nanti akan mengembalikan daripada hak orang lain. Supaya kenapa? Supaya si mayit ini kembali kepada Allah, tidak ada lagi membawa beban hablum minan nas. Paham Bun? Paham Bun? Berarti yang berat itu yang mana? Hablum minan nas. Maka itu kalimat yang bagus ya. Bila Bapak Ibu mungkin punya hubungan ya muamalah dengan almarhum, kalau beliau punya kewajiban, kalau mau diikhlaskan alhamdulillah, kalau tidak mohon bisa menghubungi keluarga atau ahli waris daripada almarhum. Berarti bagus gak itu Bunda? Bagus. Baru disolatkan jenazah itu Bun. Karena kenapa di zaman Nabi Rasul pernah tidak mau mensolatkan seseorang yang masih punya kewajiban hutang kepada orang lain. Ya Bu ya. Sampai-sampai kemudian ada orang mengatakan, ya Rasul, saya yang akan membayarkan hutang orang tersebut, saya yang akan melunasinya, baru disolatin sama Nabi Bu. Karena hubungannya apa tadi? Hablum minan nas. Berarti kita selesaikan hubungan kita dengan manusia, ini yang akan memudahkan kita nanti hablum minallah. Berarti kalau hablum minallah mudah gak Bun? Mudah. Yang paling berat itu adalah hablum minan nas. Makanya Bunda jaga lisan, jaga perbuatan dari nyakitin orang. Ya, apalagi Muhammad ibu-ibu ada orang Bu meninggal dunia, orang pada senang. Jangan. Paham? Paham Bu?
Jangan sampai menjadi orang yang ketika dia meninggal dunia orang pada senang, satu RW senang, Bu. Ada enggak? Ada enggak kayak gitu? Ada, Bu. Si A meninggal dunia. Satu RW bilang, alhamdulillah udah kagak ada. Ya Bu ya? Ya Bu ya? Bu, kira-kira kalau orang satu RW ngomong gitu orangnya gimana, Bu? Berarti enggak baik. Satu RW, Bu. Ya Bu ya. Tapi Bu, kalau orang baik Bu meninggal dunia, orang sedih, orang doain. Ya, dikirimkan doa-doa yang terbaik. Dipersaksikan dia orang yang min ahlil khair, dia orang yang baik. Tapi kalau ada orang meninggal dunia satu RW senang, Bun. Ini berarti memang orang enggak baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ya Bu ya. Bu, hati-hati kata para ulama, kalau manusia yang menilai baik itu adalah kebaikan, tapi adalah kalau manusia menilai buruk itu juga keburukan di sisi Allah. Ya, makanya Bunda kalau berangkat bertakziah tolong saksikan almarhum atau almarhumah. Insyaallah beliau orang yang baik, min ahlil khair. Semasa hidupnya dia baik. Ini yang kita tahu. Betul enggak, Bu? Tapi kalau itu orang enggak baik itu biasanya otomatis saya itu Bunda, orang itu merasa lega, Bu. Lega dia enggak ada, Bu. Karena kalau dia masih hidup, Bu, kalau dia masih hidup, Bu, tapi yang terjadi, Bu, nyakitin orang, ngerusak di masyarakat, ya. Jadi keberadaannya itu tidak mendatangkan manfaat. Keberadaannya justru membawa mudarat. Ini yang tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Ibunda, poin berikutnya Ibunda, ada satu keterangan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala itu begitu bangga, Bu, senang kalau hambanya bertaubat. Kapan Allah Ta'ala senang itu Bunda? Ketika seorang berbuat salah lalu dia kembali kepada Allah Ta'ala. Sama seperti senangnya seseorang yang hilang kendaraannya, Bu. Bun pernah merasa kehilangan sesuatu, Bu, barang berharga, Bu? Pernah, Bu? Mungkin emasnya atau mungkin peraknya dan seterusnya atau berliannya mungkin Ibu. Ya Bu ya? Paham Bun? Bun, kemudian barang hilang tadi Ibunda kita pasti harap untuk dia kembali. Ya, betul Bu? Tiba-tiba Masya Allah Ibu udah lagi putus asa itu Bunda. Barang itu ketemu lagi Bu. Ya, ketemu lagi itu barang Bu. Kira-kira Ibu seneng gak? Seneng, tadi udah hilang barangnya sekarang didapetin kembali. Alhamdulillah ya. Bun saking senengnya kata Nabi, orang itu salah ucap. Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Apa artinya Bu? Ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Mestinya kan kalimatnya adalah Allahumma ana abdi wa anta rabbi. Aku sebagai hambamu dan engkau sebagai Tuhanku. Itu mesti kalimat yang benar. Tapi karena bahagianya salah ucap. Engkau ya Allah sebagai hambaku, aku sebagai Tuhanmu. Ini Bunda, ucapan ini dimaafkan sama Allah karena saking bahagia, saking senang. Ya Bu ya, senangnya Allah dengan taubatnya hamba melebihi daripada senangnya seseorang ya hilang kendaraannya, hilang barang berharga, lalu ia dapatkan kembali barang tadi dan ia mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Saking apanya Bu? Senangnya. Makanya Bunda kalau orang senang kan terkadang suka salah ucap ya Bu ya. Betul Bu? Betul Bu? Maka senang pun juga jangan berlebihan. Sedih jangan berlebihan, senang pun juga jangan berlebihan. Berarti yang bagus yang mana Bu? Yang sedang-sedang saja. Ya, hidup itu memang begitu Bu. Senang jangan terlalu berlebihan, sedih juga jangan larut dalam kesedihan. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik sesuatu itu adalah yang ada di pertengahan. Makanya bagus ya Ibu di tengah terus ya Bu ya. Ya Bu ya, wasat. Makanya yang ada di tengah itu bahasanya wasit. Wasit itu yang di lapangan tuh wasit Bu ya. Karena dia berada di pertengahan Bu ya.
Baik, wallahu alam bisawab Ibunda. Itu mungkin golongan pertama yang bisa kita kaji ya pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Allah Ta'ala berikan kita keberkahan. InsyaAllah bulan depan kita masuk golongan yang kedua ya. Apa bahasannya? Ditunggu saja Ibunda. InsyaAllah bulan depan golongan kedua kita bahas InsyaAllah. Golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ibunda, masih ada waktu mungkin 10 ya menit untuk kita buka sesi tanya jawab bila ada pertanyaan. Kami kembalikan ke MC, falyatafaddal mashkuran. Ya, silakan Bun. Silakan Bu Nani. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Melanjuti tadi yang surat An-Nisa. Baik. Surat 4 ayat 17. Baik. Di situ kan dikatakan bahwa Allah menerima taubat kalau kita tidak mengerti dan tidak mengetahui. Sebentar saya ulang ini. Ketika orang melakukannya dalam keadaan tidak mengetahui. Ya. Nah, terus kemudian itu Allah langsung menerima taubat kita. Bagaimana kita sebenarnya kan udah tahu nih bertobat terus sampai sebenarnya kita udah tahu. Nah itu taubat kita bagaimana tuh? Baik. Sementara Allah ini bahwa taubat itu sampai dengan akhir hayat kita. Baik, Bunda begini. Manusia kan terkadang adalah jatuh dalam perbuatan dosa karena kelalaian atau karena kekhilafan. Selama dia bertaubat kepada Allah, selama dia kemudian menyesali kesalahannya, walaupun mungkin dia tahu itu salah, tapi dia menyesali berbuat salah, Allah telah tetap menerima taubatnya. Yang enggak boleh itu kata para ulama, jangan terus-menerus melakukannya dan ia tahu itu perbuatan salah. Ya, masalahnya kan berarti karena terus-menerusnya, Bun. Orang berbuat salah, dia tahu sesuai salah tetapi jatuh dalam perbuatan salah. Kalau dia bertaubat, tetap Allah terima taubatnya. Tapi syaratnya kata Al-Quran, walam yusirru. Jangan yusirru. Yusirru apa artinya? Jangan diulang-ulangi terus. Ya. Kalau sesekali, dua kali masih ditolerir oleh Allah SWT. Tapi kalau sudah keterusan, berulang-ulang kali dan ia tahu itu adalah perbuatan dosa, itu namanya ngenggampangin. Paham Bu? Ngenggampangin. Nah, itu berarti ngenggampangin itu bisa menyebabkan orang enggak diterima taubatnya. Kedua, Ibunda, ini fenomena terjadi banyak sekarang, Bun. Allah Ta'ala pada dasarnya adalah memaafkan. Betul enggak, Bun? Kecuali kata Nabi, al-mujahiruna. Siapa mujahirun itu ya Rasulullah? Orang-orang yang berbangga dengan dosa. Gimana bentuknya kata Nabi? Ada orang berbuat dosa di malam hari. Malam hari itu Allah tertutupi kesalahannya, enggak ada yang tahu kesalahannya. Tapi besok dia ceritakan dosanya kepada orang dan dijadikan konsumsi publik. Ya Bu ya? Maka Allah Ta'ala tidak akan menerima taubat orang ini. Atau yang kedua kata Nabi, ada orang berbuat salah di waktu pagi, itu sudah ditutupi nama Allah Ta'ala salahnya. Enggak ada yang tahu Bu, manusianya enggak tahu Bu. Ya, kecuali dia dengan Allah. Tapi dia sendiri yang membongkar aibnya, dia sendiri yang menceritakan aibnya, ya. Maka ini yang tidak diampunin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bunda, yang namanya aib itu enggak boleh diceritain. Ya Bu ya, namanya aja aib. Aib itu apa? Aibun. Aibun itu apa artinya Bu? Bu, aib itu apa? Aibun. Bun. Aibun itu apa? Aib itu apa artinya aib? Sesuatu yang tidak enak. Tidak enak didengar, tidak enak dilihat, tidak enak disebarkan. Orang kan cenderung Muhammad Bunda tidak ingin ketahuan salahnya. Itu sifat manusiawi. Loh, sekarang ada orang yang bangga dengan dosanya. Bahkan sekarang orang cari popularitas dengan itu, Bu. Dia berbuat dosa, sengaja berbuat dosa, kemudian di-share di video, di-share di medsos. Dengan penuh bangganya, Bu, dan tidak ada merasa bersalah. Ini yang tidak diampuni oleh Allah. Maka Ibunda kalau ingin curhat, apalagi sifatnya aib, tolong jangan dijadikan konsumsi publik. Paham Bu? Masalah keluarga, masalah suami, masalah, ya apalagi itu masalah yang sensitif dalam keluarga, jangan.
Karena kenapa itu? Sama artinya kita membuka aib keluarga kita. Ya Bu ya. Kecuali, ada kecualinya Bunda, boleh kita menyampaikan satu aib kalau di persidangan. Kalau persidangan kan memang ada keperluannya Bun. Betul nggak Bun? Boleh. Atau mungkin untuk membela diri, membela ada orang yang memfitnah kita, boleh kita menyebutkan aib orang lain supaya kita terbebaskan dari fitnahnya, itu boleh Bu. Tapi kalau tidak ada alasan Bunda, jangan pernah kita membongkar, menceritakan aib kita kepada umum. Apalagi disiarkan di TV, dijadikan konsumsi publik, jangan Bun. Itu sama aja kita membuka aib kita Bu. Yang mungkin orang tadi nggak tahu Bu. Hanya karena aib itu diceritakan, aib itu dibongkar, hanya orang pada, oh ternyata ibu ini kayak gini orangnya ya. Padahal Allah Ta'ala maha apa Bu? Maha apa Bu? Bu, sebenarnya Allah Ta'ala maha apa Bu? Menutupi. Tapi karena dia cerita sendiri, dikonsumsi publik, orang tahu, wah ini berarti perempuan ini udah gak bener kayak gini Bu. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, sehingga jangan membongkar aib diri sendiri, apalagi sampai disebarluaskan, dinikmati oleh jutaan orang, jangan Bu. Aib namanya Bu, aib itu mesti ditutupin Bun. Makanya ada di zikir pagi itu kan, Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutupi aibku. Ya namanya aib itu jangan sampai dibuka. Sekarang kan orang itu sudah enggak malu dengan aibnya Bu. Ya, enggak malu dengan aibnya, nauzubillah. Ya. Makanya kalau kita punya aib, punya salah, Allah Ta'ala maha menutupi. Orang justru ingin nutupnya serapat-rapatnya, sekarang malah ingin dibuka luas-luas. Nauzubillah. Ini catatan penting ya. Kita jangan sampai membuka aib kita. Kan orang yang tadinya mohon maaf Bunda, Bun, kalau kita nggak tahu aib orang itu kan kita selalu jadi melihat dia baik kan? Tapi karena kita tahu aibnya jadi apa Bu? Kita jadi negatif sama dia kan? Wah ibu itu ternyata begitu aibnya, begitu kesan. Padahal Allah Ta'ala maha menutupi. Itu mudaratnya lebih besar Bun kalau orang membuka aib, menceritakan aibnya. Kecuali ibunda kalau minta fatwa ibunda, minta fatwa ke ulama, minta saran ke ulama, menyebutkan aib yang dialami tapi tidak dikonsumsi publik. Apa konsumsi publik itu apa maknanya Bu? Tidak dijadikan sebagai sesuatu yang diakses oleh banyak orang Bun. Coba TV itu berapa yang nonton Bu? Bu, TV itu berapa yang nonton Bu? Atau YouTube itu berapa yang nonton Bun? Jutaan. Dan bahkan bisa ke internasional TV Bu. Ya. Nah kalau ada hal-hal yang sensitif, ada hal-hal yang sifatnya aib, bagusnya sampaikan mungkin ke ulama, sampaikan mungkin orang yang kita percaya dia bisa menjaga rahasia kita, boleh Bun, nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian dipublikasikan, dijadikan sebagai Bun, sebagai konsumsi publik, kata para ulama nggak boleh, haram hukumnya Bun, nggak boleh. Itu aibun. Nah aib itu ditutupi. Iya, silakan Bun. Kayaknya ada pertanyaan ini Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perilakunya. Bun, kalau orang itu punya salah, boleh kita sebutkan perilakunya Bun, tapi tanpa menyebut langsung orangnya si A. Kita ambil pembelajaran misalnya, oh ini ada satu perilaku yang tidak baik, bla 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 bla. Apa pembelajaran kita bisa ambil? Dan kita, ini kalau dikonsumsi publik ya Bun ya. Kalau di publik misalnya Bunda, itu tidak langsung menyebut personalnya, tapi kita sebut adalah perilakunya. Karena suatu saat orang bisa bertaubat kepada Allah. Suatu saat orang bisa menyadari kesalahannya. Betul nggak Bun? Betul nggak Bu? Tapi jangan langsung menyebut namanya. Apalagi kalau di hukum itu nggak boleh juga kan? Kan kalau di delik hukum itu Bunda, kapan akan dikatakan delik hukum kesalahan? Bila menyebut secara langsung. Kalau inisial boleh. Inisial FS. Dulu kan ada kejahatan di Bunda ya, FS misalnya Bun. Ya, yang istrinya ngembunuh ajudannya misalnya, inisial FS. Paham kan? Boleh enggak kalau gitu? Boleh. Karena kita tidak langsung sebut.
dan tidak kena delik hukum kalau di dalam hukum kenegaraan itu Bunda. Kalau nyebut FS itu enggak kena. Karena kenapa? Karena kita tidak langsung menyebut apa? Orangnya. Tapi kita ambil pembelajaran dari kejahatannya, dari keburukannya, boleh, enggak ada masalah. Paham Bunda? Yang penting Islam itu mengajarkan kita jangan mudah membongkar aib, apalagi aib di diri, apalagi aib keluarga, disuruh tutupin Bu. Ya, makanya kan kita lihat orang jadi baik gitu ya, ibu-ibu soleha semua, alhamdulillah. Kenapa Ustaz bilang ibunda soleha semua? Karena Allah tak tutupi aib ibu-ibu. Betul nggak Bu? Itu orang dibilang baik itu kenapa Ustaz? Bukan karena nggak salah, bukan karena nggak punya dosa. Allah Ta'ala tutupi aibnya. Makanya Ustaz bilang sama ibu-ibu yang soleha, ibu-ibu yang mulia. Karena kenapa? Ibu-ibu Masya Allah, Allah Ta'ala tutupi kesalahannya. Yang Ustaz lihat ibu-ibu orang baik. Itu diajarkan oleh agama begitu Bun. Tapi coba orang kalau nyebutin aibnya ibu-ibu, bisa segambreng kita punya salah kan? Betul nggak Bun? Maka kenapa kita bilang si A orangnya baik, si B orangnya baik? Bukan beliau B itu nggak ada salah, nggak ada salahnya Bun. Tapi yang Allah Ta'ala perlihatkan, oh dia baik. Betul nggak Bu? Betul nggak Bun? Coba kalau kebongkar tuh aib tuh Bu, mungkin kayak benjolan kali Bu. Atau benjolan banyak kali Bu ya. Tapi Allah tutupi aib kita. Hah? Iya. Ya karena sekarang eranya kan era digital Bun. Mau nggak mau kan namanya public figure itu kan ketahuan namanya Bun. Kalau kita ingin menyampaikan Bunda baru kita pakai inisial. Tapi orang tanpa disebut inisial kan udah tahu biasanya ya Bu ya. Berarti mestinya Bun pejabat itulah yang menjaga dirinya. Dia sebagai public figure, dia sebagai pejabat kan pasti kesorot Bu. Betul nggak Bu? Betul nggak Bu? Berarti dia mestinya yang harus menjaga nama baiknya, menjaga perbuatannya dari perbuatan yang dilarang sama hukum, yang dilarang sama agama. Karena walaupun tidak disebut inisialnya, kalau udah ada berbuat jahat, orang tahu. Nah, itu Bunda beda lagi itu Bun, karena dia sendiri yang tidak menjaga dirinya dari perbuatan salah tadi Bun. Kenapa Bun? Ya. Ya, tanpa disebut inisialnya aja kan udah tahu orang kan Bun ya. Ya, baik. Wallahu a'lam bissawab. Itulah konsekuensi jadi public figure kan. Baik Ibunda, mungkin itu yang bisa kita kaji ya pada kesempatan hari ini karena sebentar lagi zuhur, sekitar 20 menit lagi zuhur. Mudah-mudahan Ibunda semua sehat, barokah panjang umur. Dan kita ketemu bulan depan ya Bu ya, dalam kondisi sehat. Insya Allah sebelum Ustaz berangkat umrah insya Allah kita ketemu ya. Kita bisa ketemu sebelum berangkat bimbing umrah. Baik, mari kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.